dipersembahkan oleh... Apa yang orang belum tahu tentang sosok Anda, Gus? Yang belum diketahui oleh orang lain adalah kebodohan saya. Ya, mana ada kiai menjawab salam seperti itu? Itu kan agak kurang kerjaan sebetulnya. Jadi dari kelas 5 pun Ibu sudah naksir atau baru Gusmus yang naksir? Saya dulu nggak mau. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Ada yang atas nama rakyat menindas rakyat. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Agama harusnya menjauhkan kita dari dosa dan perilaku tercela, dosa kepada Yang Maha Kuasa dan kepada sesama. Para ulama punya tugas dan kewajiban mengajarkan ketaatan pada Tuhan dan kepekaan pada kemanusiaan. Menjadi panutan agama dengan ketakwaan, menjadi teladan bangsa dengan kesederhanaan. Banyak ulama yang bisa menjadi contohnya, dan Gusmus adalah salah satunya. Inilah Mata Najwa, panggung Gusmus. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi akan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut fahamku. Kusimpan sendiri api dendamku dalam gunung resamku. Kusimpan sendiri. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Silahkan duduk, Gus. Sama-sama. Oke. Kusimpan sendiri, tapi malam ini jangan disimpan sendiri ya, Gus. Malam ini tolong dibagi ke pemirsa Mata Najwa apa keresahan Gusmus selama ini. Saya itu kan warga negara dunia sebagai manusia. Saya adalah warga Indonesia. Saya warga Islam. Jadi saya punya 3. Dan kebetulan tiga-tiganya sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim, ada keresahan. Kita kembali ke zaman Qabil dan Habil. Padahal kita sudah melewati rasul-rasul, nabi-nabi, sampai Nabi Muhammad SAW. Kita masih tetap melakukan perilaku Qabil terhadap Habil. Kita saling memangsa. Saya khawatir ini adalah salah satu siksa Allah. Karena siksa Allah itu seperti dalam kitab suci saya, Al-Quran, itu bisa dari atas, min fauqikum, dari bawah, min tahti arjulikum. Tapi ada yang ini, sesama kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing memperlihatkan keganasannya kepada yang lain. Ini saya sebagai manusia. Oke, orang Indonesia, ternyata di Indonesia juga kita lihat, misalnya bukan hanya di alam nyata, di alam maya itu fitnah sudah luar biasa. Orang bikin meme dengan memasang fotonya Nana misalnya, bisa dihantam dengan segala macam. Itu luar biasa. Sebagai orang Islam, saya berpendapat bahwa orang Islam yang paling bertanggung jawab di negeri ini. Kita yang paling bertanggung jawab? Iya, karena kita yang mayoritas.
Baik buruknya Indonesia ini tergantung pada mayoritas. Tapi kita tidak memelihatkan kegagahan mayoritas sebagai yang ngayomi, yang melindungi. Justru apa yang kita perlihatkan? Bukan kegagahan mayoritas justru? Yang kita perlihatkan seperti orang yang bukan orang Islam. Orang Islam itu ada tatanannya, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada rasulnya sebagai panutan. Tapi kita alih-alih mengenal Allah, mengenal Nabi kita tidak, mengenal Quran lewat Syekh Google. Bahkan kita duduk bersama ini masing-masing lihat HP-nya sendiri-sendiri. Entah siapa yang diajak bicara ini. Kita tidak jarang melihat manusia. Jadi kita krisis komunikasi, krisis silaturahmi. Ini kalau kita ketemu sama manusia, kita bisa lihat, oh ternyata ini sama dengan saya. Makhluk yang dihormati oleh Allah, makhluk yang dihormati oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita itu memuliakan kita sebagai anak cucu Adam. Tidak menghormati kita sebagai kiai, tidak sebagai ustaz, tidak sebagai pembawa mata najwa. Sebagai manusia. Saya ingin pemirsa kenal lebih dekat dengan Gus Mus lewat tayangan, Gus. Jadi kita sudah merangkum karena ada banyak sekali atribusi yang dimiliki oleh Gus Mus. Kiai, seniman, kemudian juga budayawan. Ada yang menyebut ini dia profil singkat orang yang ada di depan kita saat ini. Mustofa Bisri, Gus Mus, sapaan akrabnya. Lahir di Rembang 10 Agustus 1944. Pemimpin pondok pesantren Raudatul Talibin ini adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Dia hobi bermain bola saat kuliah di Mesir. Sebagai tokoh agama, ceramahnya juga syarat dengan nilai-nilai toleransi. Ayah dari 7 anak ini tidak hanya dikenal sebagai sosok seorang ulama. Gus Mus sekaligus seniman dan budayawan dengan beragam karya menawan. Karya puisi dan sajak Gus Mus syarat dengan kritik hingga renungan agama, antara lain berjudul Puisi Islam dan Sajak Atas Nama. Bukan melulu puisi, Gus Mus juga menulis buku humor tentang Indonesia. Gus Mus juga seorang pelukis. Minatnya melukis sudah muncul sejak belajar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Ia kerap menyambangi rumah-rumah pelukis, diantaranya ke kediaman maestro pelukis Indonesia, Afandi. Gus Mus juga terkenal aktif di berbagai media sosial. Di Twitter salah satunya, ia memiliki jumlah pengikut lebih dari 1,5 juta orang. Hanya singkat saja karena saya ingin justru malah Gus Mus yang menceritakan ke kami apa yang orang belum tahu tentang sosok Anda, Gus. Yang belum diketahui orang lain adalah kebodohan saya. Kebodohan? Iya. Saya terdiam, Gus. Biasanya tidak ada orang yang mengaku bodoh, Gus. Saya bukan mengaku. Saya memang bodoh. Memang bodoh? Iya. Apa misalnya contoh kebodohan Gus Mus? Ya ini tidak bisa jawab Anda sekarang. itu bukan bodoh, Gus. Itu mungkin gugup. Apa Gus Mus gugup malam ini tidak kan, Gus? Enggak. Tidak. Anda baca itu, saya punya buku namanya Canda Nabi. Saya baru mau tanya, apa karena itu makanya Gus Mus menulis buku Canda Nabi? Ya, jadi Nabi itu suka bercanda, Gus? Sisi Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah disentuh atau jarang disentuh gitu, untuk halusnya itu jarang disentuh oleh balik ustadz itu adalah sisi kemanusiaannya Rasulullah ini. Apa Gus Canda Nabi misalnya? Jobnya Nabi Kanjeng Rasul. Ada seorang desa, dia itu suka kalau datang ke Madinah, ke kota, selalu membawa makan hasil buminya ke Rasulullah SAW, kurma apa-apa, madu gitu. Suatu ketika di pasar, jadi Rasulullah itu ke pasar. Jangan Anda anggap ke masjid terus. Ke pasar juga? Iya, ke pasar. Rasulullah ke pasar, lihat orang ini, dipeluk dari belakang, sikap belakang. Rasulullah mengatakan, siapa mau beli budak? Ini budak, tak saya.
Ini kan yang dipeluk kan mau melepaskan diri. Dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Rasulullah, saya tidak laku dijual Rasulullah. Kamu sangat berharga bagi saya. Itu bercanda dengan anak buahnya, sahabatnya. Jadi Rasulullah itu bercanda, tetapi tidak pernah kata-katanya itu bohong. Ada seorang wanita tua bertanya kepada Rasulullah, minta didoakanlah, Rasulullah, saya didoakan masuk surga. Kata Rasulullah, saya beritahu ya, di surga itu tidak ada orang setua kamu, tidak ada. Nangis. Bu, jangan nangis dulu. Nanti orang yang setua Anda itu kalau di surga menjadi muda kembali, baru ketawa. Romo dan Kiai kok peluk cium, kok cium tangan, Romo cium tangan Kiai, lo apa salahnya? Selain lewat buku, apa yang Gus Mus katakan sering juga kita baca lewat status media sosial Gus Mus, apakah lewat Facebook atau lewat Twitter. Kita lihat cuplikan status Gus Mus berikut ini. Bukan keyakinan agama yang membuat orang merasa benar sendiri dan menyesatkan orang lain, tapi justru kekurang yakinannya. Ya. Kalau Anda yakin dengan agamamu, apapun yang akan disampaikan kepada kamu tidak akan terpengaruh, tidak bergeming. Keyakinan itu memperkuat orang. Kalau orang masih takut diserang, takut ini, takut disangka ini, takut itu namanya belum yakin. Kalau sudah yakin kepada Allah Ta'ala ada bersama kita, tidak akan takut. Kalau kita yakin dengan agama kita, kenapa kita akan merasa inferior? Iya. Pemimpin agung umat Islam, Rasulullah, panutan yang dikatakan uswatun hasanah segala macam, itu Uhud dakwahnya luar biasa. Dakwahnya sehingga Anda perhatikan dalam sejarah, pada waktu Rasulullah mengajak orang untuk menyembah Tuhan, dan mereka itu bukan hanya tidak mau, karena mereka mempunyai berhala-berhala sendiri-sendiri, ya. Tidak mau diajak menyembah Tuhan. Mereka bukan hanya tidak mau, ngelempar batu sama Nabi. Ini kan orang bodohnya sudah tidak karu-karuan. Wong diajak tidak mau kok ngelempar. Sampai tak ajak ke Semarang, ayo ke Semarang. Loh, ngajak ke Semarang, itu kan bodoh, itu kan luar biasa bodohnya itu. Itu menurut riwayat itu malaikat sampai jengkel itu. Ini makhluk apa orang-orang ini? Diajak nggak mau kok ngelempar batu. Bahkan malaikat pun jengkel ya Gus? Iya, jengkel. Lalu mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, Anda kan kekasihnya Allah, minta saja supaya ini disikat saja. Orang-orang ini tidak ada gunanya ini. Rasulullah mengatakan, main sikat, saya ini diutus oleh Allah untuk mengajak kepada kebaikan, bukan untuk melaknat keburukan. Aku diutus bu'istu da'iyan la la'anan.
Soalnya nanti kamu minta dalilnya segala macam. Enggak berani sama Gus Mus. Sebelum minta dalil, sekarang kan zamannya minta dalil. Dalilnya saya apa? dalil itu, ya saya dalil itu. Langsung dikasih Langsung dalil. tak kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk Kiai Haji Mustafa Bisri. Lengkap dalilnya. Saya mengikuti Gus Mus di Twitter, mengikuti di Facebook, dan ada satu tulisan Gus Mus yang begitu menarik untuk saya. Ketika Gus Mus menulis bahasa geram, betapa mudahnya sekarang kebencian disebar, khotbah-khotbah ceramah disertai dan disarati bahasa geram, dilakukan oleh mereka yang memiliki nuansa nafsu dan keangkuhan OPB, orang pintar baru. Siapa yang Gus Mus maksud OPB? Orang pintar baru itu siapa, Gus? Iya, orang pintar baru. Jadi kalau di kampus baru di wisuda itu orang pintar baru. Itu contoh yang gampang. Jadi orang biasanya yang pintar baru itu dia kemaruk bahasa Jawanya itu, ingin menunjukkan kepandaiannya. Mestinya orang pintar itu biar lama dulu, biar baru nanti dia bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Oh, kalau dia bangga dengan ilmunya, bangga dengan keahliannya, itu menurut saya memang baru kemaruk istilahnya. Apa bahayanya OPB ini? Orang pintar baru berbahaya atau tidak, Gus? Kemudian kalau ada orang yang bodoh yang mengikutinya, dianggap itu sudah pintar betul gitu. Dianggap sudah lama pintarnya? Iya, padahal orang menjadi sarjana itu baru mulai dia akan menjadi orang pintar, menurut saya. Tapi kalau sudah diikuti orang lalu kemudian hurur, dalam bahasa Imam Ghazali itu hurur itu tertipu dengan dirinya sendiri. Wah, saya ada yang mengikuti ini, follower saya banyak ini, tentu saya hebat. Lalu menjadi-jadilah dia. Nah, itu ya berbahaya. Dan makin banyak Gus Mus lihat di negeri ini OPB. Ya, saya tidak berani mengatakan semakin banyak ya, kayaknya harus pakai sensus. Survei. Iya, nanti saya ngawur. Tapi bahwa itu salah satu. Tapi itu cukup meresahkan saya gitu. Adanya beberapa atau banyak itu bukan masalah, tapi itu sedikit pun sudah meresahkan saya. Kalau ada orang sudah mempengaruhi orang untuk bersikap geram terhadap yang lain, itu sudah sangat meresahkan saya. Jadi itu tentu bukan ilmunya, apalagi agamanya. Kasih tepuk tangan dong untuk Kiai Haji Mustafa Bisri. Gus, saya mau bertanya, kita bicara soal toleransi, saya ingin menyapa ada Romo Budi Purnomo, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang. Selamat malam Romo, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Romo. Romo, saya tahu Romo kenal dan berkawan akrab dengan Gus Mus, dan saya ingat dulu sempat ada foto Romo yang menghebohkan. Kita lihat foto Romo dan Gus Mus. Nah, ini dia. Ini tahun lalu kalau tidak salah, dan menghebohkan kok bisa ada Romo mencium tangan Kiai. Apa konteksnya ketika itu, Romo, dan bagaimana kehebohan itu? Kalau boleh kami tahu. Iya. Pada waktu itu kami sama-sama diundang untuk menjadi narasumber di auditorium RRI Semarang. Tentang kebangsaan bersama para narasumber lain. Lalu seperti biasa kalau saya berjumpa dengan Gus Mus itu sudah seperti simbah saya, bukan hanya sahabat, beliau idola saya waktu saya masih SMA. Karya-karya puisinya, karya-karya sastranya menginspirasi saya bersama karya-karya Romo Mangunwijaya. Lalu kesempatan berjumpa dengan beliau pada tahun 2004 secara langsung di Rembang. Lalu setiap kali saya berjumpa dengan beliau sebagai yang lebih muda, saya selalu mencium tangan beliau, tapi beliau selalu tidak kerso, ditarik gitu ya. Entah mengapa, tapi begitulah kebiasaan saya berjumpa dengan yang saya hormati. Saya tidak hanya mencium pipi kiri, pipi kanan, tetapi juga saya cium tangan beliau. Apa yang waktu itu, persepsi apa yang kemudian timbul ketika itu melihat Romo dengan jubah dan mencium tangan Kiai? Ya. Ramainya kenapa waktu itu, Romo? Saya sendiri tidak tahu persis sisi negatifnya, tetapi justru yang saya terima heboh dalam arti positif. Inilah kerukunan, inilah persahabatan yang sejati. Bahwa kemudian ada yang mempertanyakan, loh, Romo dan Kiai kok peluk cium, kok
cium tangan, romo cium tangan kiai. Loh, apa salahnya? Mengapa harus heboh negatif? Lebih baik heboh positif, karena itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita kasih tepuk tangan untuk Romo. Ya, mana ada kiai menjawab salam seperti itu. Itu kan agak kurang kerjaan sebetulnya. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Gus melihat sekarang batas toleransi orang Indonesia makin lama makin tipis, Gus? Iya, itu tadi, karena ada orang-orang yang sudah dianggap pintar, tapi terus berhenti belajar. Saya selalu mengatakan, jangan berhenti belajar lah. Kalau kita berhenti belajar, ini ada di dalam apa namanya, misalnya di dalam pengajian pesantren itu ada bab-bab yang berkelanjutan ini, tidak putus-putus. Sama dengan orang pada menuju kepada Allah Ta'ala itu perjalanannya panjang. Banyak yang harus ditempuh. Kalau di sini sudah berhenti, kemudian merasa sampai Allah, ini yang celaka. Makanya kita tidak boleh juga orang baru berjalan di sini lalu kita hukumi, kita vonis kamu sesat. Tapi sahung ini masih jalannya masih jauh kok. Iya, dia sesat sekali, tapi dia kembali ke sini kan bisa nanti. Jalannya masih jauh. Kalau dia vonis di sini, maka dia tidak akan sampai sana. Tidak akan sampai sana. Saya kira ini karena tidak ada yang namanya ruhud dakwah. Ruhud dakwah itu semangat mengajak. Semangat mengajak baik. Bukan semangat untuk memburukkan orang yang belum baik. Semangat mengajak baik ini yang krisis juga. Krisis kita. Kalau Anda mempunyai semangat, mempunyai ruhud dakwah, Anda akan tidak lelah-lelah untuk mengajak saya kepada kebaikan. Tapi kalau kamu tidak mempunyai ruhud dakwah, tidak mempunyai semangat mengajak, Anda akan langsung jengkel aja sama saya. Orang ini tidak bisa diperbaiki, tidak bisa baik. Sudah sesat ini, neraka jahanam. Padahal perjalanan masih panjang. Jalan masih panjang. Iya, ruhud dakwah ini yang kurang. Itu yang Gus Mus lihat sekarang. Ya. Baik. Saya ingin ke Mas Pri GS. Mas Pri ini seorang warga Nahdien ya, Mas Pri? Mengaku Nahdien? Mengaku-ngaku atau memang Nahdien tulen? Ya, Nahdien KW lah. KW 1, KW 2. Saya tahu Anda termasuk santrinya Gus Mus. Iya. Bukan kawan, bukan santri. Santri apa kawan Gus? Kawan, kadang-kadang saya berguru si dia juga. Gitu. Oh begitu, ya. Jadi saling berguru Gus? Ya. Ada kan ini menarik karena tadi malam kita melihat bagaimana komunikasi Gus Mus dengan Mas Pri lewat Twitter. Saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Nih, semalam kangenku pada omku ini terobati. I love you muah. kemudian dijawab juga I love you too, dibalas oleh Gus Mus. Jadi tolong ini santri atau ini tolong gambarkan, pertanggungjawabkan hubungan Anda tolong Mas Pri dengan Gus Mus seperti apa? Saya khawatir tweet ini disalahpahami karena sekarang ini isu LGBT kan sedang panas. Jadi ini betul-betul Gus Mus ini kan sangat merangsang dicintai ya Mbak Nana ya. Merangsang dicintai? Iya, sangat merangsang, energinya besar karena untuk ukuran kiai beliau ini nice looking gitu lah. Ganteng? Jadi ganteng gitu lah. Jadi
Ibu Siti Ini kurang- Fatma senyum-senyum untuk istrinya Gusmus. Jadi energi itu daya tariknya besar sekali bagi anak-anak muda seperti kami ini, dan kegantengan beliau itu juga luas spektrumnya, termasuk kepada, ya mana ada kiai menjawab salam seperti itu. Itu kan agak kurang kerjaan sebetulnya. Tetapi itu kan otentik, beliau tidak jaim gitu loh Pak. Nah, termasuk dalam perilaku sehari-hari sangat menawan kami sebagai anak-anak yang sedang butuh orientasi gitu. Kalau kami sowan ke beliau itu kan pasti butuh fatwa, tetapi beliau ngerti ukuran kami ini bukan fatwa lah. Jadi beliau langsung buka gorden dan sudah, jangan banyak omong, makan. Jadi beliau ngerti makom kami ini bukan fatwa, ya makan itu. Loh, ini penderitaan ini kok beliau tangkap lebih dulu kan dibanding yang lain-lain gitu. Terus statement-statement kecilnya itu sangat mempesona kami ketika waktu itu era Gus Dur sedang sangat panas kekuasaannya. Ada seorang komandan pasukan berani mati yang minta izin Gusmus ke rumah untuk minta izin, Gus, saya akan membentuk pasukan berani mati. Oh, silakan, saya restui. Kita bagi-bagi tugas, saudara menjadi komandan pasukan berani mati, saya pasukan komandan pasukan berani hidup. Ini bagi saya kok menarik. Saya kira beliau kadang-kadang sangat manusiawi, Mbak Nana. Ini yang agak dibalik wacana-wacana besar tokoh-tokoh Islam yang kita kenal seperti Cak Nur dan Gus Dur. Kalau Cak Nur itu sangat sulit dipahami, kalau Gus Dur itu lebih sulit dipahami. Kalau Gusmus? Gusmus itu antara mudah dan sulit. Jadi kadang-kadang ada sisi sulitnya. Mengundang beliau ini kan sulit sekali, jengkelin kadang-kadang. Sulit. Saya saksi hidup sulitnya mengundang ke Mata Najwa. Iya, dan saya kira, tapi kemudahan beliau itu luar biasa karena energi cinta beliau lebih dulu ketimbang energi-energi kecurigaannya atau prasangka-prasangkanya. Saya kira itulah beliau di mata saya. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Prit. Romo sudah membawa saksofon. Boleh saya minta silaturahmi dengan Gusmus lewat kolaborasi puisi dan musik? Baik. Berkenan ya Gusmus? Untuk Mata Najwa kita kasih tepuk tangan. Silakan Romo dan juga Gusmus. Sajak apa Gus yang akan dibacakan kolaborasi dengan Romo? Sajak atas nama. Sajak atas nama. Ya. Ini bercerita tentang Atas nama. atas nama. Kalau sajak tidak boleh diceritakan, harus didengarkan. Karenanya kita persilakan. Silakan Gusmus. Sajak atas nama. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Ada yang atas nama rakyat menindas rakyat. Ada yang atas nama kemanusiaan memangsa manusia. Ada yang atas nama keadilan meruntuhkan keadilan. Ada yang atas nama persatuan merusak persatuan. Ada yang atas nama perdamaian mengusik kedamaian. Ada yang atas nama kemerdekaan memasung kemerdekaan. Maka atas nama apa saja atau siapa saja, kirimlah laknat kalian. Atau atas namaku, perangilah mereka dengan kasih sayang. Saya dulu politisi, saya itu. Jadi sekarang saya tidak bisa ditipu sama politisi-politisi itu. Pemirsa, saat Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015 lalu, Gusmus hadir meredakan seteru dua kubu. Gusmus bahkan sempat menangis di hadapan Muktamirin. Ini perlu sekali yang saya sampaikan sebagai penanggung jawab Muktamar. Saya mohon maaf kepada semua
muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Saya dengan kerendahan hati mohon maaf, mohon keikhlasan Anda sekalian. Maafkanlah mereka, maafkanlah saya sebagai kesalahan itu, kesalahan saya. Kesalahan saya sebagai penanggung jawab. Maka saya yang meminta maaf kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda merelakan hati untuk memaafkan saya. Anda bersudi memaafkan saya. Maafkanlah, lupakanlah itu, ingatlah bahwa Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan-persoalan tetek bengek itu. Nahdlatul Ulama lebih besar dari segala-galanya. Karena Nahdlatul Ulama bukan hanya diharapkan oleh Indonesia, oleh Nusantara, tetapi diharapkan oleh dunia saat ini. Gus, pidato Anda itu begitu menyejukkan hati dan akhirnya berhasil meredakan ketegangan yang sudah menyelimuti Muktamar NU sejak bahkan sebelum dimulai. Ya. Dan yang juga ketika itu banyak dibahas adalah selain betapa dengan rendah hatinya Gusmus memohon maaf atas kesalahan yang bukan Gusmus lakukan, tetapi Gusmus menolak diberikan jabatan. Saya penanggung jawab muktamar. Tetap merasa itu kesalahan Gusmus? Iya. Sampai ada kata-kata hendak mencium kaki. Ya. Saya siap. Kalau mereka memaafkan saya sebagai penanggung jawab, saya bersedia menjawab. Kalau mereka mau bersikap seperti akhlakul karimah yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, saya mau mencium kaki mereka. Gusmus sungguh-sungguh itu mencium kaki? Kalau mereka harus begitu, kalau mereka mengharuskan cium kaki saya, kalau saya baru akan melakukan akhlak seperti Kiai Hasyim Asy'ari, akan saya cium. Apa arti NU untuk Anda, Gus? NU itu organisasinya ulama dan pesertanya. Yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mempunyai wawasan kebangsaan yang menurut saya luar biasa. Mereka menganggap Indonesia ini adalah rumah mereka. Jadi mereka tidak hanya memperjuangkan Islam, tapi kemudian Indonesia rusak tidak masalah, itu tidak. Saya mengatakan orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan turis yang beragama Islam. Ya. Jadi kalau rumah ini rusak, ini orang NU ini nangis, nangis. Kalau ada orang NU merusak rumahnya sendiri, itu sudah tidak masuk akal. Tapi Gusmus menolak ketika ditawari jabatan paling tinggi di NU. Saya ini kalau jabatan ini tanggung jawab. Saya takutnya di sana, bukan di sini. Sahabat Abar mengatakan, pemimpin yang masuk neraka itu hanya dua. Yang pertama adalah orang yang tahu bahwa tidak ada orang yang pantas kecuali dia tidak mau, dia masuk neraka. Nomor dua, orang yang tahu bahwa selain dia banyak yang mampu untuk menjadi pemimpin, dia mau. Saya takut yang kedua ini. Saya tahu banyak orang yang lebih pantas dari saya untuk menjadi pemimpin. Karena itu saya tidak mau masuk neraka. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Gusmus. Sampai kemudian ada yang bilang Anda itu merusak pasaran, Gus. Merusak pasaran dengan menolak jabatan karena biasanya orang berebut untuk mendapatkan posisi. Ya itu ya terserah masing-masing orang lah. Orang kan melihat jabatan, ada yang sebagai anugerah, ada yang karena kita sering terbalik-balik. Kita menganggap jabatan sebagai anugerah sehingga begitu dapat jabatan terus syukuran. Pada waktu Gus Dur jadi presiden, saya termasuk yang diundang untuk mengucapkan selamat
saya tidak mengucap selamat. Ikut bela sungkawa Gus, saya gitu. Terima kasih dia begitu. Karena satu-satunya yang berbela sungkawa saya. Yang lain selamat? Yang semua selamat. Selamat mudah-mudahan mendoakan selamat itu mudah-mudahan ya. Tapi kebanyakan mengatakan selamat itu artinya ya senang lah gitu. Jadi, tapi saya ingat dulu Gusmus pun pernah masuk politik kan Gus? Pernah jadi anggota DPRD. Kita ada foto-fotonya. Pernah jadi anggota DPRD dan apakah karena itu Gusmus kapok? Saya dulu politisi saya itu. Jadi sekarang saya tidak bisa ditipu sama politisi-politisi itu. Karena saya pernah jadi politisi. Karena pernah jadi politisi? Ya. Apa yang Gusmus pelajari ketika jadi politisi pada saat muda dulu Gus? Dan apa bedanya dengan politisi sekarang? Saya ingin sebagai seorang muslim, saya harus memperlihatkan bahwa saya lain. Kalau saya sama dengan misalnya orang yang tidak beragama di dalam berpolitik, lalu di mana kemusliman saya itu? Jadi bahasa pendeknya ya, bagaimana berpolitik dengan etika. Politik itu untuk apa sih? Dulu pikiran saya politik itu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat. Saya pikir begitu. Ternyata tidak begitu Gus? Ternyata tidak begitu. Untuk kepentingan diri sendiri aja. Yang kebanyakan itu. Ini politisi-politisi sekarang nih Gusmus, lihat apa dari dulu? Mulainya mungkin dari dulu ya. Sekarang melanjutkan saja gitu. Tambah menjadi-jadi sekarang ya Gus. Gusmus, ada satu sajak Gusmus yang begitu menyentuh hati saya dan saya minta Gusmus kalau berkenan membacakannya untuk kami. Islam Gus. Ya. Bolehkah? Boleh. Saya meminta Gusmus membacakan sajak itu. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi waktu itu ada sayembara perlombaan bikin puisi Islam. Puisi Islam saya ini ada sayembara kok puisi Islam. Maka saya bikin judulnya seperti perlombaan itu sendiri. Puisi Islam. Puisi Islam. Islam agamaku nomor 1 di dunia. Islam benderaku berkibar di mana-mana. Islam tempat ibadahku mewah bagai istana. Islam tempat sekolahku tak kalah dengan lainnya. Islam sorbanku, Islam sajadahku, Islam kitabku, Islam podiumku, kelas eksklusif yang mengubah cara dunia memandangku. Tempat aku menusuk kanan kiri, Islam media masaku, gaya komunikasi Islami masa kini. Tempat aku menikam sana sini. Islam organisasiku, Islam perusahaanku, Islam yayasanku, Islam instansiku, menara dengan 1000 pengeras suara. Islam muktamarku, forum hiruk pikuk tiada tara. Islam bursaku, Islam warungku, hanya menjual makanan surgawi. Islam supermarketku, melayani segala keperluan manusiawi. Islam makananku, Islam teaterku, menampilkan karakter-karakter suci. Islam festivalku, memeriahkan hari-hari mati. Islam kaosku, Islam pentasku, Islam seminarku, membahas semua. Islam upacaraku, menyambut segala. Islam puisiku, menyanyikan apa. Tuhan, Islamkah aku? Mustafa Bisri. Jadi dari kelas 5 pun Ibu sudah naksir atau baru Gusmus yang naksir? Saya dulu nggak mau. Orang yang bisa menjadi panutan, menjadi teladan. Nah, beliau itu menurut saya salah satu yang bisa dianut, bisa diteladani. Beliau sudah bukan orang daerah, beliau juga salah satu aset nasional ya, banyak pikiran-pikiran beliau yang segar,
yang konstruktif, yang mampu untuk bisa menggerakkan masyarakat dimanapun berada. Gusmus ini orang yang sangat-sangat menyejukkan. Tidak pernah konfrontatif dengan orang, tidak pernah mencela orang. Ilmunya luas, hatinya lembut. Saya ingin ke seorang budayawan yang juga hadir malam hari ini di studio Mata Najwa, Mas Radar Pancadahana. Selamat malam Mas Radar, kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Radar. Mas Radar, kita bicara soal puisi, sajak-sajak Gusmus. Apa yang menarik hati dan benak Anda ketika mendengar puisi-puisi Gusmus, Mas? Ya, semua puisi itu sebenarnya kan sebelum dia bicara tentang dunia luarnya, dia bicara tentang dunia dalamnya. Jadi dalam permukaan kita bisa melihat makna-makna sosial, politik, dan yang lain-lain. Tapi di balik itu sebenarnya kita bercermin dan melihat siapa penulis puisinya. Nah, apa yang menarik buat saya adalah seluruh puisinya Gusmus itu mengabarkan tentang siapa dia. Mengabarkan tentang siapa Gusmus? Siapa dia. Dan itu adalah dia yang buat saya mengesankan. Ya, mengesankan dalam arti seseorang yang dalam hidupnya berjuang. Dan saya kira isi dari perjuangan itu muncul dalam seluruh puisinya. Dengan kembang kata-kata yang seolah-olah bicara tentang politik dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya dia sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini langka di negeri ini. Langka sangat. Kita lihat semua dalam acara sekarang ini adalah sebagian dari perjuangan dia. Video-videonya, komentar-komentarnya. Bagaimana seorang manusia bernama Kiai Haji Mustafa Bisri itu mencoba menyatukan dua alam yang sangat berbeda, bahkan tiga. Alam primordial, kultural, alam religius, spiritual, dengan alam modern yang global. Kasih tepuk tangan dong untuk Mas Radar. Mas Radar, ada tidak satu sajak Gusmus yang menurut Anda eksepsional, yang Anda betul-betul suka? Saya pilih satu, saya baca sebagian saja. Silakan. Judulnya itu Bila Ku Titipkan sebenarnya. Bila Ku Titipkan? Ya, yang tadi dibacakan di awal oleh Gusmus. Puisinya, judulnya kurang puitis. Oh gitu, seharusnya kurang judulnya jero. Kalau jeronya Gusmus yang mencari kesabaran dan keikhlasan itu di kalimat akhirnya yang saya jadikan judul, yaitu Kusimpan Sendiri. Kusimpan sendiri. Ya. Akan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut pahamku. Kusimpan sendiri. Kusimpan sendiri. Gusmus, saya ingin bicara Gusmus sebagai sosok ayah dan suami, Gus. Ya. Karena pemirsa, Gusmus tidak hanya piawai bicara soal kondisi negeri, tapi juga jago menulis sajak cinta. Saya ingin kita berikan sambutan kepada cinta-cinta Gusmus yang hari ini juga hadir di studio Mata Najwa. Ada Ibu Siti Fatma. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Kita kasih tepuk tangan. Kemudian ada Mbak Inas dan juga ada Bisri Mustafa. Selamat malam Ova, selamat malam Mbak Inas. Saya mau ke Ibu Siti Fatma. Ibu baca sajak-sajak cinta Gusmus itu, saya jadi berpikir. Saya akan bacakan sedikit untuk membuktikan betapa romantisnya Gusmus. Kita bacakan, ini judulnya Sajak Cinta, Gus. Ini puisi sajak favorit saya dari sekian banyak sajak cinta Gusmus. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibandingkan temu pisah Yusuf dan Zulaiha. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu, hujan yang berkilat dan berguruh memendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir bagai badai anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Kita kasih tepuk tangan puisi sajak cinta. Saya bacanya merinding, Gus. Ibu Siti Fatma, ini kok romantis sekali suami ibu ya.
Apa betul romantis? Ini sajak cintanya belum habis loh, ini ada masih panjang, tapi saya bacakan sedikit saja. Seromantis itukah suami ibu, Gusmus? Memang romantis ya. Romantis? Jadi selalu dibuatkan sajak-sajak tuh seperti ini? Iya. Iya. Kemarin juga kan, pas ulang tahun kemarin. Dibuatkan sajak juga? Ya, waktu ulang tahun saya bikin juga tulisan untuk dia. Jadi muse-nya Gusmus tuh sajak cintanya itu selalu karena Ibu Siti Fatmah? Siti Fatmah atau yang di sana? Yang di mana, Gus? Yang di sana. Yang di atas? Ya. Oke. Itu, kalau mu-nya itu kalau tidak dia, hanya dua? Ya. Ini kemarin ketika dia ulang tahun, tanggal 20, saya tulis, tetaplah muda bersamaku, wahai istriku, gitu. Tetaplah muda bersamaku, wahai istriku. Tersenyum saja sudah tahu, istri sudah tahu. Sudah tahu? Iya. Tapi bolehlah malam ini bilang I love you, Gus. Ibu Siti Fatmah dulu itu dijodohkan dengan Gusmus oleh orang tua, atau ini memang pilihan hati sendiri? Coba tolong jujur. Katanya sih dia sudah ngincer dari kecil ya. Sudah ngincer? Dari kecil banget. Oh ya? Masih kelas 5 SD udah digodain saya. Ya ampun. Dari kelas 5. Wah, ini bahaya Gusmus. Gusmusnya waktu itu kelas berapa? Oh, dia sudah nggak buka sekolah. rahasia dapur gimana ini? Jadi dari kelas 5 sudah digoda-goda? Iya. Memang tetangga ibu? Iya. Iya. Jadi dari kelas 5 pun ibu sudah naksir atau baru Gusmus yang naksir? Saya dulu nggak mau. Masih kecil. Nggak mau? Akhirnya bisa mau karena apa ibu? Ya seperti film India itulah. Pertama kali menolak, lama-lama kan ya mau. Ini yang jawab Gusmus aja, jangan, saya nggak percaya kalau Gusmus ibu. Akhirnya mau karena apa? Karena sering ditulis di puisi tadi? Mungkin ya. Salah satunya. Ya. Gusmus juga sering menulis surat-surat ke ibu waktu itu? Iya, saya kan di Mesir, dia di Jogja. Aha. Dia mulai kelepek-kelepek karena surat. Karena surat ya? Kalau surat-surat saya itu ya. Surat-surat. Dan sejauh ini Gusmus jadi sudah berapa tahun menikah Gus dengan ibu? Udah mulai Dari tahun 71, hitung sendiri. Tahun 71, jadi berapa tahun itu? Berkelahi sudah sampai emblenger gitu. Berkelahi sampai belengar. Jadi apa yang Gusmus lihat dari sosok Ibu Siti Fatmah? Banyak lah dia. Satu aja kalau banyak. Dia perempuan. Wes. Nomor 1 itu. Ya. Tapi katanya nggak pernah bilang I love you. Dia perempuan. Dia setia. Dia taat. Dia bisa jadi kawan. Bisa jadi adik. Bisa jadi ibu. Bisa jadi segala-galanya alhamdulillah saya. Dia dengan anak-anaknya, saya tidak berbuat banyak terhadap anak-anak saya. Saya titipkan aja sama Ibu dia, Siti istri saya, itu anak-anakmu. Tapi betul sebetulnya Gusmus tidak pernah bilang I love you. Saya baca di status Facebook Gusmus. Nggak pernah. Nggak pernah? Saya kan orang Jawa. Kalau orang Jawa I love you apa Gus? Orang Jawa tersenyum saja sudah tahu, istri sudah tahu. Sudah tahu? Iya. Tapi bolehlah malam ini bilang I love you Gus. Kan kiai romantis sajak cinta. I love you Gus. Iya. I Itu love kalau you, Gus. Maksudnya Gusmus bilang, tapi betul aku juga cinta Gusmus, dan rasanya malam ini banyak yang jatuh cinta ya pada Gusmus. Banyak yang jatuh cinta, kasih tepuk tangan dong. Kiai romantis Gusmus banyak yang jatuh cinta. Saya mau ke cintanya yang lain, Gusmus. Mbak Inas, selamat malam Mbak Inas, terima kasih sudah hadir. Kita kasih tepuk tangan dong Mbak Inas Suroya. Putri Sulung, sosok ayah, sosok Gusmus di mata Mbak Inas. Sebenarnya kalau yang follow kita di media sosial itu sudah tahu bagaimana Abah dengan anak-anaknya, termasuk dengan cucu-cucunya, sangat dekat gitu. Jadi sejak kami kecil itu hubungan ayah dan anak itu sangat hampir mirip kayak temen gitu. Dan Abah itu mungkin yang banyak nggak diketahui orang, Abah itu waktu kita kecil sangat manja pada anak-anak. Jadi kan kita bertujuh orang, yang 6 kan perempuan, ada yang disuruh gunting kuku, gitu kan. Ada yang
minta jabutin uban gitu, tapi kita seneng waktu itu karena biasanya sambil bersantai begitu kita mendengarkan cerita mungkin ketika beliau bepergian kemana gitu. Jadi itu pengalaman yang jadi kita nggak melakukannya dengan terpaksa, tapi seneng gitu. Jadi sosok yang manja, senang dimanja anak-anaknya. Iya, senang. Betul Gus? Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu kan, tepuk tangan dong. Tetaplah jadi manusia, mengertilah manusia, dan manusiakanlah manusia. Saya mau ke Ova. Mas Ova ini putra paling kecil, putra bungsu, dan laki-laki satu-satunya, kakaknya 6 perempuan. 6 perempuan. Kasihannya Mas Ova. Bagaimana rasanya jadi anak laki-laki satu-satunya di tengah 6 kakak perempuan? Iya, nggak ngerti ya saya. Mau ngomong takut-takut, kayaknya tertindas memang ini. Mas Ova, apa yang orang belum tahu tentang Gusmus? Saya sempat tadi sempat ngobrol, Gusmus ternyata sangat gaul ya? Oh ya. Jadi kalau saya boleh menggambarkan Abah satu kata, itu gaul, Mbak. Gaul. Jadi kalau di kamus bahasa Indonesia, gaul itu artinya akrab, artinya berteman. Nah, beliau ini berteman dengan banyak hal. Mesti misalnya kayak bergaul dengan kitab-kitab klasik, tapi juga bergaul juga dengan buku-buku modern. Beliau temannya banyak, seperti ya banyak kita tahu semuanya. Kemudian beliau juga bergaul dengan ilmu yang nggak hanya ilmu langit, tapi juga ilmu modern, ilmu duniawi. Beliau akrab dengan tradisi, tapi juga nggak gaptek itu, tapi juga paham dengan teknologi. Paham teknologi? Iya. Beliau juga pakai sarung, oke, keren. Pakai peci keren, tapi pakai jaket, pakai topi juga boys itu, Pak. Keren, Pak. Jadi beliau bisa akrab, bisa berteman, bisa bergaul dengan segala hal, dan itu yang saya contoh. Jadi nggak ya gitulah. Gadget tadi jadi mengikuti perkembangan teknologi ya? Mengikuti banget. Jadi segala macam gadget-gadget ya, bisa Facebook. Gusmus. Jadi itu Gusmus betulan ya Gus, jempol Gusmus ya. Kalau nge-tweet, kalau Facebook itu jempol Saya Gusmus. orang pesantren pertama yang kenal dengan komputer. Gus. Saya kiai pertama yang main iPad. iPad. Saya kiai pertama yang Twitteran. Facebookan. Facebookan. Gusmus berusaha pernah mencoba mengajak kiai-kiai di pesantren juga untuk. Ya, pernah ketika saya senang dengan iPad itu. iPad Gus. iPad ya. Saya hanya bilang iPad Gus. Kalau di pesantren ngomongnya iPad ya Gus. Ya wes. iPad. Gimana Gus? Orang Inggris itu agak gila. Jadi saya tunjukkan ini. Di iPad itu kan ada kitab. Saya isi dengan kitab-kitab klasik itu kan. Saya tunjukkan kawan-kawan kiai ini. Kiai, kalau pakai ini kemana-mana enak ini. Sampai beli inilah. Ini bisa untuk baca kitab apa saja. Biar cukup banyak kitab yang bisa ditaruh sini. Kata kiai itu. Tapi kecil-kecil begitu, nggak lihat saya. Kalau mau besar diginikan aja. Untuk penutup Gus, tadi pesan keluarga, saya mau dikasih pesan juga dong Gus, pesan untuk saya, untuk Mata Najwa, untuk pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini, pesan dari Gusmus. Hampir sama ya. Tetaplah jadi manusia. Karena Tuhan itu memuliakan yang namanya manusia. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Aku sungguh untuk memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu manusia. Jadi pesan saya itu, tetaplah jadi manusia, mengertilah manusia, dan manusiakanlah manusia. Manusiakanlah manusia. Kiai Haji Mustafa Bisri, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini di sini. Saya ada sesuatu untuk Mata Najwa.
Alhamdulillah dengan senang hati Gus, kebanggaan buat saya. Gus Mus hadir ini sudah kebanggaan, sudah luar biasa. Ini saya punya kawan, saudara saya ini Joko Susilo. Mas Joko? Joko Susilo, dia adalah pelukis. Boleh berdiri Pak Joko? Yes, ini teman Gus Mus? Ya, saudara saya ini pelukis potret. Oke. Dia saya minta untuk melukis. Mana lukisannya? Oh, hadiah untuk Mata Najwa Gus Mus? Untuk Mata Najwa. Untuk Mata Najwa? Beliau ini orang baik sekali. Dia mau melukis dan kata-kata saya. Boleh dibacakan ya Gus? Ini yang dari saya, ini dari beliau. Dari Pak Joko, terima kasih lukisan. Ini nggak penting, ini yang penting ini. Oh iya Gus. Siap Gus, nggak penting. Boleh silakan duduk Pak Joko. Ya, Mata Najwa, mata batin kita. Alhamdulillah. Mata Najwa, mata batin kita. Terima kasih banyak Gus Mus, dan atas nama seluruh kru Mata Najwa dan Metro TV, terima kasih banyak Mata Najwa, mata batin kita. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dong untuk Gus Mus. Gus Mus, mohon maaf tapi saya harus memaksa Gus Mus lagi untuk membacakan puisi penutup. Kita kasih tepuk tangan Kiai Haji Mustafa Bisri dan puisi penutupnya. Aku tidak bisa lagi menyanyi. Bagiku kini tak ada lagi lirik dan musik yang menarik untuk kunyanyikan bersamamu atau sendiri. Burung-burung terlalu berisik mendendangkan apa saja setelah merasa merdeka, membuatku tak dapat lagi mengenali suaramu atau suaraku sendiri. Taman tempat kita istirahat becek darah yang seharusnya tak tumpah. Jalan-jalan tempat kita mendekatkan hati tertutup dihadang geram dan amarah. Malam-malam tempat kita menyembunyikan cinta telah dionarkan kobaran kebencian. Daging-daging yang selama ini kita manjakan pun ikut terpanggang api dendam. Udara di seputar kita meluapkan bau terlalu anyir dan lalat-lalat berpesta di mana-mana. Bagaimana aku bisa menyanyi? Aku tak mampu meski menyanyikan lagu duka. Aku tak bisa mengadukan duka pada duka. Aku tak bisa mengeluhkan luka pada luka. Senar gitarku putus dan aku tak mampu menyambungnya lagi. Dan langit pun seolah-olah sudah muak dengan lagu-lagu bumi yang sumbang. Maaf sayang, aku tak bisa lagi menyanyi bersamamu atau sendiri. Entah jika tiba-tiba Nabi Daud datang membawa seruling ajaibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi alim ulama bukan hal mudah, sebab ulama tak sekedar pandai berkhotbah. Ulama harus pandai membaca zaman agar ajaran agama dapat terus relevan. Tak gemar membuat penghakiman, sebab menghakimi adalah haknya Tuhan. Seperti itulah sosok Gus Mus yang karismatik, istiqomah dalam mengayomi dan mendidik. Ulama yang bisa berbicara melalui sastra, mampu menghidupkan rasa dengan seni rupa. Nasihat-nasihatnya tak bikin gaduh, puisi-puisinya terasa teduh, lukisannya amat menyentuh. Dapat bergaul dengan siapa saja dari politisi hingga jelata, tanpa kehilangan marwahnya sebagai ulama. Karena Indonesia adalah bangsa berbineka, ulama harus jadi guru bagi semua, dapat merangkul siapa saja. Itulah teladan yang diberikan Gus Mus, kiai yang berdakwah dengan berbagai jurus. Semoga akan selalu ada sosok Gus Mus di mana saja, agar Islam terus menjadi rahmat bagi semesta.